Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua tentang seleksi mandiri jalur prestasi yang ada di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe serta bunyiin notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Dan di video ini sebenarnya aku dapat informasi dari link sebagai berikut dan linknya aku udah taruh di description seperti biasa. Langsung saja untuk yang pertama seperti biasa yaitu tentang pengertian SM prestasi di UNES itu sendiri. Yaitu merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 yang diselenggarakan secara mandiri oleh UNES. SM UNES jalur prestasi tahun akademik 2022-2023 diselenggarakan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang atau UNES dan sebagai bentuk penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa atau juara dalam bidang olahraga, seni, olimpiade atau lomba bidang studi dan lomba bidang keagamaan. Next, mengenai persyaratannya ada 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat yang pada tahun 2022 terdaftar aktif di kelas 12 atau 13 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, jadi ini tuh merupakan salah satu bisa dikatakan kabar gembira atau kabar buruk bagi teman-teman. Nah, kabar gembiranya untuk teman-teman angkatan 2022 peluang keterimanya akan semakin besar karena tidak ada gap year yang ikut mendaftar. Sedangkan untuk para gap year, ya itu nasib kalian tidak bisa mendaftar tahun ini, tapi jangan khawatir, masih ada jalur-jalur lainnya. Jadi teman-teman harus usaha di jalur-jalur lainnya. Terus yang kedua yaitu sanggup mematuhi etika dan tatib sebagai mahasiswa UNES. Terus yang ketiga yaitu menandatangani surat kesanggupan berprestasi selama masa studi dan akan dievaluasi tim. Nah, ini poin yang ketiga harus digarisbawahi ya teman-teman, bahwa teman-teman itu harus sanggup berprestasi selama ada di UNES. Terus yang selanjutnya ada persyaratan khusus. Yang pertama yaitu memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat atau surat keterangan dengan kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama kategorinya adalah juara 1, 2, atau 3 atau memperoleh piala, medali emas, perak, atau perunggu minimal tingkat nasional dalam bidang olahraga, seni, olimpiade, atau lomba bidang studi dan lomba bidang keagamaan yang diperoleh selama duduk di bangku SMA. Yang kedua yaitu juara 1 atau memperoleh medali emas atau piala minimal tingkat provinsi dalam bidang yang sama pada poin 1. Terus yang ketiga, mempunyai keahlian atau kemampuan luar biasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga, yaitu hafal Al-Quran minimal 20 juz. Jadi untuk yang hafiz atau hafizoh bisa mendaftar minimal 20 juz, itu untuk yang muslim, atau prestasi keagamaan lain untuk non-muslim. Terus selanjutnya, penemu teknologi tepat guna yang dibuktikan dengan paten dan hak cipta atau HKI lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu bersifat individu atau kelompok maksimal 3 orang. Yang keempat, pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau MPK yang berprestasi selama menempuh studi di SMA. Yang kelima, juara atau prestasi olahraga yang diakui oleh juara untuk cabang olahraga nomor perorangan untuk bela diri, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, panahan, atletik, renang, e-sport, dan sepak takraw yang diselenggarakan oleh KONI, Kemdikbud, dan merupakan kejuaraan resmi yang diketahui oleh induk organisasi. Yang keenam, juara atau prestasi seni, teknologi yang diakui adalah juara untuk perorangan meliputi bidang musik, vokal, tari, penulisan atau baca puisi, tembang mencopat, seni lukis, seni kriya, komik, poster, batik, programmer, robotik, animator, desain, fotografi, dan yang selanjutnya untuk juara yang kelompok meliputi teater maksimal 6 orang, karawitan atau musik tradisional maksimal 10 orang, tari pasangan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek atau kementerian lainnya.
Yang ketujuh, juara olimpiade atau lomba bidang studi yang diakui adalah juara yang bersifat perorangan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, Kemenak, atau kementerian lainnya. Yang kedelapan, juara lomba keagamaan yang diakui adalah juara MTQ atau lainnya yang bersifat perorangan yang diselenggarakan oleh Kemenak, Kemdikbudristek, atau kementerian lainnya. Yang kesembilan yaitu bukti sertifikat, piagam kejuaraan, atau surat keterangan sesuai bidang prestasi atau kemampuan luar biasa pada nomor 1-8 harus disahkan oleh kepala dinas setempat atau pejabat atau pengampu yang berwenang. Terus untuk yang poin kedua adalah lulus ujian tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik atau TPA. Nah, jadi di seleksi UNES ini agak cukup ribet ya dibanding dengan yang lainnya. Namun dibalik cukup kerumitannya ini ada kabar gembira lain di slide-slide selanjutnya. Nanti teman-teman pokoknya harus tonton video ini sampai akhir biar tahu kabar gembiranya itu apa. Oke? Kita next untuk waktu pendaftarannya, yaitu dapat diakses secara online atau pendaftarannya itu secara online dari tanggal 1 Maret, jadi mulai Maret ini ya, 1 Maret sampai 30 Mei 2022. Jadi masih cukup lama teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar di sini. Untuk laman pendaftarannya di penerimaan.unes.ac.id. Lalu selanjutnya untuk biaya pendaftaran. Nah, untuk biaya pendaftarannya sebesar 250.000. Namun, bagi program studi yang mensyaratkan portofolio uji keterampilan, dikenakan biaya tambahan sebesar 150.000. Oke, selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran dan seleksi. Dan ini tuh bisa teman-teman baca sendiri, bisa teman-teman pahami sendiri. Kalau gitu kita next saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang tata cara pendaftaran juga. Tapi ini tuh ada informasi penting lain, yaitu tentang hasil seleksi administrasi tahap 1. Yaitu akan diumumkan pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Serta kemudian setelah itu ada seleksi untuk tes bahasa Inggris dan TPA yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Juni 2022. Kemudian untuk hasil akhir itu akan diumumkan pada tanggal 28 Juni 2022. Oke, kita next ke selanjutnya yaitu pilihan program studi. Nah, untuk pilihan program studi ini maksimal ada 2 program studi yang dapat dipilih. Next, untuk ketentuan hasil seleksi. Nah, ini tuh ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus ketahui. Dan ini tuh merupakan salah satu keberuntungan bagi teman-teman yang daftar di sini. Karena sudah dibocori ya teman-teman, atau dibocorkan lah ya untuk kriterianya itu seperti apa. Yang pertama yaitu peserta peraih peringkat 1 lomba Olimpiade bidang studi sains matematika dan TIK serta lomba kompetensi siswa mapel produktif di SMK tingkat nasional berdasarkan penilaian panitia penguji, maka berhak diterima sebagai calon mahasiswa baru dan diberi keringanan biaya UKT kategori 1 atau terendah per semester dan atau mendapat beasiswa. Nah, jadi buat teman-teman yang dapat juara 1 olimpiade atau lomba di masa SMA, teman-teman bisa daftar ke sini dan itu berhak untuk diterima menjadi calon mahasiswa baru dengan mendapatkan UKT terendah yaitu 1. Nah, UKT golongan pertama itu kalau pada zamanku tahun 2018 di Undip itu tidak sampai 1 juta, bahkan hanya berapa ratus gitu teman-teman, dan itu 1 semester, dan itu sangat lumayan membantu sekali kalau teman-teman misal dapat kategori 1, sangat membantu perekonomian dan patut dicoba teman-teman. Terus yang kedua, peserta peraih peringkat 1 olimpiade atau lomba bidang studi yang sama dengan pada poin 1, namun pada tingkat provinsi berdasarkan penilaian panitia penguji maka berhak dipertimbangkan untuk diterima sebagai calon mahasiswa baru dengan memperhatikan daya tampung dan hasil tes khusus dan diberi keringanan biaya UKT kategori 2 per semester. Ini juga sangat-sangat membantu sekali teman-teman karena teman-teman ini tuh sangat dipertimbangkan untuk diterima sebagai camaba atau calon mahasiswa baru di sana. Dan untuk UKT-nya hanya UKT kategori 2. Dan kalau kategori 2 pada zamanku di Undip itu cuma 1 juta teman-teman. Jadi kategori 2 cuma 1 juta dan itu di per semester. Dan itu sangat membantu sekali teman-teman kalau cuma bayar 1 juta ya. Tapi kalau itu sampai sekarang masih tetap, kalau semisal berubah ya teman-teman bisa cari sendiri perubahannya berapa ya.
Tapi ini cukup sangat membantu sekali. Kategori 1 dan 2 itu termasuk kategori yang rendah dibandingkan dengan kategori-kategori atasnya. Lanjut ke yang ketiga, peserta peraih juara 1 dalam bidang olahraga, seni, teknologi, dan lomba bidang keagamaan tingkat provinsi berdasarkan penilaian panitia penguji juga berhak untuk dipertimbangkan untuk diterima sebagai camaba dengan mempertimbangkan daya tampung dan hasil tes khusus dan diberikan keringanan mendapatkan UKT golongan kedua per semester. Jadi ini case-nya sama kayak yang di atas. Terus yang keempat, bagi siswa yang memiliki prestasi luar biasa atau memiliki kemampuan luar biasa berdasarkan penilaian panitia maka berhak untuk diterima dan diberi keringanan UKT golongan kedua per semester dan atau mendapat beasiswa. Kesesuaian prestasi dengan pilihan prodi menjadi pertimbangan dalam proses penerimaan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau usahakan teman-teman itu sesuai ya daftar prestasi dengan prodinya, biar mendapatkan pertimbangan untuk penerimaannya di jalur seleksi ini. Dengan syarat ketentuan hasil seleksinya yaitu lulus ujian TPA dan bahasa Inggris. Nah, ini syarat yang harus terpenuhi ya, harus lulus TPA dan tes bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya yaitu ketentuan lain. Yang pertama, peserta seleksi mandiri UNES jalur prestasi yang telah dinyatakan lulus seleksi, maka yang pertama diwajibkan melakukan registrasi administrasi, yang kedua tidak diperkenankan pindah ke prodi lain, yang ketiga dinyatakan gugur apabila tidak lulus SMA sederajat, tidak melakukan regis administrasi sesuai dengan ketentuan, atau yang ketiga, terbukti melakukan pemalsuan data atau kecurangan. Untuk poin yang kedua, apabila terjadi perubahan jadwal dan ketentuan lain akan diumumkan di penerimaan.unes.ac.id. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke sana. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu informasi pendaftaran. Nah, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung ke ULT UNES, Gedung H, Rektorat Kampus Sekaran Gunung Pati, Semarang. Kode posnya 50229 atau langsung telepon di yang telah tertera di sini. Pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai 15 WIB atau hari Jumat jam 8 sampai 14 WIB. Atau teman-teman juga bisa lewat yang terakhir ini yaitu admisi@mail.unes.ac.id. Nah, demikian penjelasan mengenai seleksi prestasi di UNES. Semoga bisa membantu teman-teman menambahkan referensi untuk mendaftar di PTN-PTN yang ada di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa buat tinggalkan like, komen, share video aku ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe serta bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. See you next video dan bye-bye.